Oke, baik kita lanjutkan ke soal nomor 4. Jadi di sini tentang suhu ya anak-anak. Masih ingat dulu bahwa termometer itu punya titik tetap atas dan punya titik tetap bawah. Titik tetap bawahnya dulu, Celcius itu ditandai dengan Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit ditandai dengan air pada saat membeku atau es saat melebur itu suhunya 0 derajat. Dan titik tetap atas atau titik didih itu ditandai dengan pada saat air mendidih. Nah, itu 100 derajat Celcius. Nah, kalau Reaumur titik tetap atasnya berapa? 80 dan titik tetap bawahnya 0. Fahrenheit itu titik tetap bawahnya 32 dan titik tetap atasnya 212. Nah, ini harus kalian pahami dan hafal. Terus yang ketiga itu ada Kelvin. Yang keempat maksud saya ada Kelvin. Nah, Kelvin itu dia punya titik tetap atas 373 dan titik tetap bawahnya 273. Nah, ini agak melenceng. Oke, baik. Untuk perhitungannya bagaimana? Kita menggunakan perbandingan. Nah, rumusnya adalah anak-anak titik tetap atas X dikurangi titik tetap bawahnya yang X dibagi dengan titik tetap titik ini 40 derajatnya ini berarti ini X dikurangi titik tetap bawahnya X sama dengan ini titik tetap atasnya si Y, nah, dikurangi titik tetap bawahnya si Y bagi TY gitu ya, suhu yang diketahui atau yang ditanyakan nanti dikurangi titik tetap bawahnya si yang Y. Nah, X dan Y ini diubah tergantung dengan kondisi nanti yang dicari itu apa. Nah, jadi misalkan kalau dari Celcius ke Reaumur, berarti ya X-nya ini diganti Celcius, Y-nya ini diganti Reaumur. Coba diamati anak-anak, semuanya ini dikurangi oleh titik bekunya, ya enggak? Ini atas min beku, X min beku. Atas min beku, Y min beku, kayak gitu. Nah, kita bisa tentukan persamaannya. Sekarang nyali dari C dijadikan Reaumur. Nah, berarti titik tetap atasnya Celcius kurangi titik tetap bawahnya Celcius per titik Celciusnya min titik tetap bawahnya Celcius sama dengan titik tetap atasnya Reaumur min titik tetap bawahnya Reaumur per titik Reaumurnya atau suhu Reaumurnya min titik bekunya Reaumur. Nah, yuk kita cari bersama-sama. Yang pertama dulu tinggal kita masukkan saja. Berarti titik tetap atasnya Celcius 100 min bekunya 0 per TC yang diketahui itu Celciusnya dia 40 min 0 sama dengan Reaumur tuh 80 min 0 iya dibagi Reaumur TR yang kita cari min 0. Ya udah tinggal 100 per 40 sama dengan 80 per TR. Ini coret-coret bisa. Nah, tinggal dikali silang berarti 10 kali TR. Nah, ini saya kali silang ke atas nggih. Nah, ini bisa dikali silang. Nah, sama dengan 80 kali 4. Nah, masih ada yang bisa dicoret lagi? Ya, ini dicoret. Berarti TR sama dengan 8 kali 4. Berarti berapa anak-anak? 32 gitu ya. 32 derajat Reaumur. Nah, di opsi jawabannya yang 32 derajat Reaumur cuman satu ini ya udah berarti jawabannya yang A gitu. Tapi kalau misalkan mau ngecek yang Fahrenheit juga boleh. Nah, kita caranya sama ya yang Fahrenheit. Jadi tinggal apa namanya? Diubah aja gitu. Nah, coba saya akan tuliskan yang Fahrenheit di sebelah kanannya. Sama kok, caranya itu sama. Berarti langsung kita masukkan saja ya, titik tetap atas Fahrenheit. Celcius dulu, Celcius dulu. Oke, berarti 100 min 0 per Celciusnya tadi 40 min 0 sama dengan Fahrenheitnya 212 min 32 per Fahrenheit TF min 32. Nah, yuk, berarti 100 per 40 sama dengan 212 min 32 langsung saja berarti 180 per TF min 32. Nah, ini bisa dicoret-dicoret. Ini berarti 10 kali silang ya, 10 kali dalam kurung TF min 32 karena TF min 32-nya naik sama dengan 180 kali
4. Nah, ini bisa dicoret. Nah, nolnya berarti tinggal TF min 32 sama dengan 18 kali 4. Berapa? 36 tambah 36, 72. Nah, berarti TF sama dengan 72 tambah 32, nah, 104 derajat Fahrenheit. Oke, berarti jawabannya A. Oke, nomor 5 ini merupakan pemuaian ya anak-anak. Jadi bimetal ini namanya bimetal. Jadi logam yang dia disatukan gitu namanya bimetal. Dua buah logam yang disatukan kayak gitu. Ada A dan B. A itu yang hitam, B itu yang putih. Nah, setelah dipanaskan ini karena saklarnya disambung, logamnya itu membengkok. Jadi di sini ada dua ya anak-anak, ada dua. Yang A, ini yang A. Nah, terus ini yang B. Yang A membengkok ke arah B. Jadi bengkoknya tuh ke arah B. Nah, perlu kalian tahu bahwa di sini merupakan pemuaian panjang. Pemuaian panjang, jadi benda itu memuai akibat adanya perbedaan ini ya anak-anak, koefisien muai. Maksudnya membengkok itu karena perbedaan koefisien muai. Koefisien muai itu dilambangkan dengan alfa. Nah, itu alfa kayak gini. Kalau muai panjang loh anak-anak. Nah, di sini alfanya koefisien muai A itu dia lebih besar daripada koefisien muai dari B. Sehingga apa? Lebih cepat memuai nih yang A. Nah, kalau yang A, logam A yang hitam ini lebih cepat memuai, akibatnya apa? Dia lebih duluan panjang, tapi si B-nya belum. Akibatnya dia akan mendesak si B gitu. Nah, mendesak si B untuk bengkok. Sehingga nanti akan terjadi bengkok seperti ini. Nah, nanti ketika dia sudah mendingin, maka akan lurus kembali. Nah, di sini dicek bahwa data 1 dan 2 yang benar itu apa? Berarti cari yang alfanya A itu lebih besar dari B. Yuk kita cek. Yang A, baja dan kuningan. Baja itu 0,011, ini ya 0,011. Kuningan itu 19. Nah, berarti ini alfa A justru malah lebih kecil daripada alfa B. Berarti salah ya. Oke, sekarang yang B. Yang B ini besi dan tembaga. Ini juga sama. Besi itu 12, tembaga itu 18, berarti A lebih kecil daripada alfa B. Nah, terus sekarang yang tembaga dan besi ini, tembaga itu 18, besi itu 12, berarti alfa A lebih besar daripada alfa B, dan yang D jelas salah ya, begitu. Itu tentang pemuaian. Oke. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah Tiger Timer. Jadi ini kita materinya ke GLB dan GLBB ya. Sudah mulai ke gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, kalau Tiger Timer itu bacanya bagaimana? Kalau Tiger Timer kan dia seperti gulungan pita. Terus ngetiknya itu dari awal dia ditarik. Jadi posisi awalnya justru malah di sini anak-anak. Ini awal dan ini akhir. Kenapa kok bisa gitu? Kan awalnya dia tek 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 teknya di sini. Terus dia ketarik sama gayanya, akhirnya ini yang awal, terus yang ini akhir. Jadi di sini tuh ngetiknya tuh di sini anak-anak. Ngetiknya tuh sini tek 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 tek. Nah, jadi yang awal tuh udah ke sono. Nah, berarti bacanya itu yang awal itu ke panahnya ini menunjukkan awal, pangkalnya ini menunjukkan akhir. Berarti bacanya itu dari kanan ke kiri. Nah, bacanya begitu. Oke, berarti ini dari. Jadi kalau ketikanya itu rapat, rapat itu berarti dia lambat. Nah, itu ya, lambat. Kalau renggang itu berarti dia cepat. Nah, ini berarti GLBB dipercepat itu ya. Nah, awalnya dia rapat 2 dan bersamaan. Berarti tek, tek, itu dia masih kondisinya berarti dia awalnya diam. Lalu dia lama-kelamaan akan bergerak. Beda cerita kalau ini udah ada renggang-renggangnya, itu berarti dimulai dari yang B. Tapi ini jawabannya yang A ya anak-anak, karena ini diawali dari rapat, berarti dia posisinya diam terlebih dahulu, di 0 kecepatannya, baru dia nanti berjalan. Seperti itu. Jawabannya yang A.